Halo, apa kabar buat Jebret Tim dimanapun Anda berada ya. Waduh, kali ini kita ketemu lagi di Nostal Bola. Ya, Nostal Bola berkumandang kembali setelah di Euro kemarin. Banyak teman-teman wartawan-wartawan top itu hadir di sini. Yang bahas dengan saya tentang suka duka mereka, ya, kenangan masa lalu mereka, meliput berbagai kejuaraan, berbagai event-event top dunia. Dan mereka selalu berbicara dengan baik dan kita ngobrol santai. Ya, dan sekarang Nostal Bola pun muncul kembali. Ini berkat arahan Pak CEO. Nostal Bola harus ada lagi. Sehingga Gary dan Abrar harus membuat ini dengan baik lagi dan saya tampil kembali. Oke. Dan saat ini tamu spesial pertama untuk Nostal Bola itu adalah kawan saya. Wah, semua adalah kawan saya. Ini spesial lagi nih. Ini adalah Bang Raja Pane. Bang Raja, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Keluarga bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Waduh, sehat juga. Mantap, itu yang paling penting. Berkat olahraga juga. Olahraga. Jadi di tengah pandemi saat ini memang kita harus jaga kesehatan yang baik. Betul, ya kan? Pak. Prokes diutamakan semua tuh kan? Betul sekali. Itu yang paling penting. Yang penting sehat. Itu mahal sekarang ya. Kesehatan itu mahal. Itu sehat mahal. Seperti acara-acara Jepret ini senang. Senang ya? Karena ada nuansa nostalgia, ada nuansa entertainnya. Betul Imun naik sekali. jadinya Ropani. Imun jadi naik ya. Iya Wah, itu dia makanya saya teringat ketika ini Nostal Bola dibawa kembali untuk digaungkan lagi. Saya ini siapa nih yang harus kita undang? Makanya saya telepon Bang Raja ke sini. Wah, Raja, dan memang syukur Raja bisa oke. Wah, biasanya sulit ini. Ini dapat karena sibuknya ini sulit. Iya. Sulit untuk bisa dengan Bang Raja ini. Tapi ya, saya berterima kasih ya di awal bahwa Raja bisa hadir di sini. Walaupun nanti sebentar dia ada acara lagi, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita ngobrol ini enjoy aja. Enjoy. Di acara ini memang harus enjoy. Banyak senyum, banyak ketawa-ketawa kita karena bicara soal masa lalu. Masa lalu ya. Nah, Bang Raja ini perlu Anda tahu bahwa dia ini mantan wartawan dulu. Kita sama-sama pernah meliput. Wah, suka dukanya banyak. Dia akan bercerita nanti dengan Anda semua bisa dengar bagaimana kisah dari Raja ini. Kita pernah di Piala Dunia aja ya. Di Amerika kita malam-malam minum kopi itu jadi jalan. Di Amerika. Kemudian kita di Göteborg. 92 Swedia. Wah, nanti Raja cerita nih. Iya. Ja, coba Ja. Sekarang gimana sih kok di awal kok Raja bisa terjun di dunia jurnalistik ini apa sebenarnya? Iya, jadi saya terjun itu memang waktu itu memang salah satunya adalah karena memang biaya kuliah yang paling murah itu adalah di jurnalistik waktu itu. Begitu ya? Iya, yang murah. Jadi waktu itu saya kuliah itu di Sekolah Tinggi Publisistik, jurusan jurnalistik kan. ISIP itu ya? ISIP, sekarang ISIPnya. Jadi waktu itu memang saya nilai ini memang selain jiwa juga, ini sekolah juga menurut saya nggak banyak penggemar nih. Mungkin tidak terlalu banyak orang yang pengen jadi wartawan waktu itu. Itu yang bisa masuk. Itu kira-kira Bu. Gitu ya? Iya, saya masuk tahun 80. 80? Baru selesai 87. 7 tahun baru selesai Bung. Iya. Tentu banyak suka duka dong. Iya. Selama 7 tahun itu ya. 7 tahun itu berat karena memang namanya jurnalistik itu lebih banyak lapangannya, menulis, mewawancarai orang, mencari fakta dan lain sebagainya. Itu baru kita bisa jadi sarjana tuh. Begitu ya. Begitu 87 lulus, saya baru 2 bulan lulus itu langsung terjun jadi wartawan. Jadi wartawan ya. Karena waktu itu tiba-tiba dicari untuk menjadi seorang wartawan di harian terbit. Karena waktu itu memang kebetulan Bung Ropan, ada waktu itu SEA Games di Jakarta 1987. SEA Games 87. Iya. Itu pasti Jakarta itu. Pasti Jakarta. Tuan rumah Indonesia kan? Tuan rumah Indonesia. Disitulah awal-awal menjadi wartawan olahraga. Gitu. Kenapa aja bisa milih wartawan olahraga? Kan banyak wartawan yang bisa ini. Kok tiba-tiba ke olahraga? Jadi saya itu dari kecil udah suka bola. Pokoknya suka olahraga lah ya, tetapi lebih bola sama bola voli sama badminton. Sepak bola? Bola voli? Sama badminton. Badminton atau bulu tangkis. Iya. Jadi ada 3 itu dari Raja tuh yang dia gemari sehingga ketika lulus ISIP langsung terjun di situ. Tapi sebelum kita lanjut ya, saya dengar Anda pernah satu geng dengan Iwan Fals. Iya, Bang jadi Iwan ya? Iwan Fals itu namanya Pirgiawan Listanto. Pirgiawan Listanto, iya. Jadi kita dulu kuliah itu mulai sama-sama di kelas 1A. Bahkan dia ketua kelas saya dulu. Iwan Fals. Ketua kelas Raja. Jadi waktu tahun 80 itu masih saya ingat bahwa Iwan itu kuliah, tetapi dia juga sering ke musika.
Musika di Pancoran ini juga nih, dekat studio Jebret juga. Karena memang dia waktu itu membuat album perdana. Album perdana yang disebut dengan Sarjana Muda. Sarjana Muda. Itu tahun 80 sambil kuliah tuh. Sambil kuliah ya. Ya itu, jadi berteman di situ, bertemu sampai sekarang masih bertemu. Sampai sekarang, iya. Saya dengar Anda sangat dekat dengan beliau. 41 tahun. Iya ya, itulah itu pertemanan persahabatan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan dia juga hobi sama kita. Iya. Hobi bola. Ya. Pernah juga dia bilang begini, Ropan. Raja, gua nih udah lama nggak nonton di Stadion Utama Senayan nih. GBK. Kenapa? Saya kalau nonton itu banyak yang kerubungi, jadi susah. Nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Iya, jadi gimana caranya? Seorang Iwan Fals jadi waktu itu kita bawa dia ke stadion dengan pakai topi, pakai kacamata, pakai jaket. Jadi ditutup orang nggak tahu semua. Nyamar nih. Nyamar. Dia nonton dia. Jadi tapi setelah pertandingan belum selesai, kira-kira 10 menit lagi dia udah duluan pulang. Iyalah, itu harus begitu. Kalau enggak, jadi ada taktik khusus. Kalau enggak, banyak minta tanda tangan. Foto bersama. Itu yang memang tapi itu resiko seorang bintang ya. Seorang superstar, apalagi seorang Iwan Fals kan. Iya. Dia juga naluri jurnalistiknya juga tinggi juga. Tinggi juga ya, saya dengar itu ya. Iya, menurut saya sih dia juga semacam jurnalistik dengan musik itu menurut dia kan dia nulis juga kan. Dia nulis juga ya. Tapi kalau kita nulis di media kalau dia nulis di lagu, di lirik. Beda itu aja. Tapi mungkin kan terbiasa diisip dia ya. Isip. Luar biasa ontolan. Tapi ya nanti siapa tahu mudah-mudahan Iwan Fals kita undang ke sini ya. Kita undang ke Jebret Iwan Fals. Nanti Raja bilang nanti pelan-pelan kita bicara ajak, kalau ada Iwan di sini. Latar belakangnya juga kan ada jurnalistik juga. Dan dia senang olahraga. Dan bola senang. Bola karate. Bahkan dulu pernah kita latihan sama dia kan. Nah, iya dulu. Nah, betul bola. Jadi kalau ada Iwan di sini lebih aman ini. Jebret tim lebih terangkat ada Iwan. Oke, jadi terus setelah itu tahun 87 itu gimana? Ya, Anda mulai meliput pertama kali itu lalu? Jadi meliput itu memang suatu pengalaman yang luar biasa ya, Bak. Bayangkan kita jadi baru pertama wartawan tiba-tiba terjun di multi event. Iya, itu. Karena menurut saya Bung Ropan kan olahraga itu ada dua. Satu single event, satu multi event. Iya. Kalau single event itu kan Piala Dunia, Piala Eropa, All England ya. Tapi kalau multi event itu ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Benar. Itu. Jadi ada tantangannya masing-masing nih kira-kira gitu. Jadi setelah 87 itu saya akhirnya juga dikirim pertama kali itu tahun 89 ke SEA Games Malaysia. Langsung Malaysia dari Jakarta Malaysia. Itu pertama kali ke luar negeri. Ya. Atau untuk multi event nih. Untuk multi event. Pertama kali ke luar negeri. Habis itu baru kita 92 dengan Bung Ropan di Swedia. Kita ketemu di Swedia. Euro 92. Kita kemana-mana dengan Raja jalan tuh. Naik kereta api. Tapi ada uniknya juga Bung Ropan meliput nih. Waktu kita dulu urus, bingung mereka semua kan orang-orang panitianya itu lihat kan kita nih manusia dari planet mana nih kan kecil-kecil. Ini mesti cerita nih. Ini bagaimana nih suka dukanya ini pengalaman. Ini di Swedia ya? Di Swedia, di Stockholm. Jadi waktu mengurus ID card kan, kita urus dari Jakarta. Waktu kita verifikasi di press center itu dia bilang, "You dari mana?" Tim lu kan nggak ada di sini. Indonesia nggak ada kok. Piala Eropa kan pesertanya negara Eropa. Kenapa? Nah kita jawab kita ini di Indonesia. Saya bilang bahwa penggemarnya luar biasa nih sepak bola ini digemari. Bahkan saya bilang nih mungkin orang lebih kenal pemain-pemainnya di Indonesia daripada di Eropa. Iya. Dia bingung loh. Buat apa Anda meliput sejauh ini ke sini? Nah itu kira-kira. Jadi itu satu. Tapi sebelum itu Bung Ropan ada juga kejadian aneh nih. Jadi saya waktu itu memang berangkat dari sini. Kalau Bung Ropan kan udah duluan ya. Saya waktu itu dengan wartawan Pikiran Rakyat sama wartawan bola. Naik KLM. Jadi sampai di Denmark kan. Denmark ganti pesawat nih. Copenhagen kan. Copenhagen itu begitu mendarat Stockholm, waduh. Tas saya nggak datang Ropan. Waduh gacau nih saya bilang nih. Kalau tas ini isinya. Ini mau pindah pesawat kan ya? Udah nyampe. Tapi saya lihat kok nggak ada. Saya tanya dong. Soalnya hidup mati kita ada di koper itu. Mesin tik. Itu dia. Mesin tik dulu kan? Mesin tik dulu itu brother. Iya. Brother itu mesin tik bawa dari Jakarta tuh sama pitanya. Ya. Kan belum ada laptop. Kertasnya juga bawa dong. Bawa kertasnya waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu akhirnya dia bilang, "Loh kenapa? Kalau tas saya sih koper saya nggak apa-apa." Saya bilang asalkan jangan mesin tik. Saya bilang saya kesini kerja untuk membuat berita. Saya bilang
Akhirnya Ropan waktu itu pesawat yang pertama itu memang barang karena loadnya kebanyakan barang, jadi saya baru datang barang berikutnya di pesawat berikutnya. Baru 2 jam lagi baru datang lagi. Jadi harus tunggu di situ. Tunggu di situ. Begitu lihat mesin tik kita peluk Pak, kayak meluk istri kita Pak. Waduh. Kayak meluk pacar waktu itu. Karena memang nadi kita di situ Ropan. Iya, betul. Bayangkan kalau kita ke sana nggak ada mesin tik kan? Susah mau di hotel, kita di hotel di mana kan? Habis ngetik fax. Kalau sekarang kan enteng, enak banget lah, ketik dari lapangan juga langsung gitu Bung Ropan ya. Kalau ini enggak nih. Ini kita tuh betul-betul waktu itu survive lah ya. Jadi habis ngetik, kemudian kita ke hotel kirim fax ke Jakarta. Di Jakarta juga kadang-kadang dia, waduh, ini atasnya jelas, bawahnya nggak jelas, ngulang lagi. Ya itulah kira-kira ya. Kamu telepon tanya ke Jakarta. Telepon ke Jakarta. Kemudian soal foto, Pan. Foto ini juga menjadi bermasalah nih buat kita nih. Karena kan Fuji Film belum sekarang kan. Kalau sekarang kan kamera itu kan sudah digital. Waktu itu kan kita ambil namanya filmnya itu baru dicetak, kita kabur ke bandara. Baru titip nih barang ini ke Indonesia. Gitu dulu. Susahnya jadi wartawan itu dulu. Memang susah, beda dengan sekarang ya. Dulu tapi dulu memang di Gemblang luar biasa ya. Kita punya nyali. Luar biasa. Iya. Tapi ada juga di situ Ropan dulu sombongnya luar biasa ya. 92 itu jadi yang sombong itu kan tim Prancis. Kita waktu itu mau meliput dia nggak boleh kita kan. Close untuk wartawan dia bilang kan. Karena memang tim Prancis itu pelatihnya waktu Michel Platini. Terus striker Jean-Pierre Papin kan. Iya Papin ya. Itu top. Tak terkalahkan. Ada Eric Cantona kan. Tapi di penyisihan gugur kalah dia. Padahal bintang semua. Bintang semua. Jadi memang unik Swedia itu waktu itu. Terus kemudian ada juga pengalaman di situ Bung Ropan. Jadi meliput ini kan Pak Ropan dengan saya hotelnya beda. Jadi waktu saya mau meliput ke Norrköping, kita ketemu kan. Norrköping. Terus habis kita meliput di situ, kemudian nggak ada lagi kereta tertinggal. Tiba-tiba saya bertiga sama Gerard sama Ropan itu kita Ropan bilang ke saya, kita akhirnya ke kafe deh. Ada kafe di situ, ternyata loh boleh juga nih kita sambil nunggu waktu, kita di sini sampai malam kan. Ternyata tuh kafe itu buat guys semua kan. Itu pengalaman tak terlupakan itu kan. Saya bilang ini kok nggak ada perempuannya gitu kan. Sambil menghabiskan waktu dengan Ropan waktu itulah pengalaman dukanya. Bukan kita mau suka gay, tapi nggak ada waktu lagi kan. Waktu itu. Kira-kira gitulah cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman kita meliput. Raja masih ingat aja tuh. Itu ada kafe, ada gay di situ masih banyak. Kafe. Kita kan datang ketinggalan kereta kan. Wah, udah kita tunggu dulu deh, kita kesini dulu. Wah, ternyata memang kita harus hati-hati, kira-kira gitulah. Tapi memang 92 itu ya, kita tambahkan 92 itu. Memang kita itu luar biasa wartawan kita ya. Dan di situ masih ingat nggak sekarang ada teman kita yang jadi dubes saat ini? Ada. Surya Pratomo. Tom. Sekarang jadi dubes di Singapura. Iya. Dia waktu itu mereka 2 orang berangkat. Satu Surya Pratomo, satu lagi Barca. Iya. Tapi yang dapat adikat cuma satu, cuma Tom doang kan. Sekarang beliau sudah menjadi dubes ya, karirnya waktu luar biasa. Luar biasa. Dari meliput kita sama Raja sama-sama ke lapangan dingin-dingin, kita ke stadion apa kalau dubes sekarang memang nasib itu. Kita mau undang dia nanti, kita coba. Iya kan? Pasti ceritanya luar biasa. Pak dubes ya banyak karena di latar belakang dia wartawan luar biasa, wartawan ekonomi, wartawan olahraga. Ekonomi kuat. Tapi dia lahirnya kita kenal dia sebagai wartawan olahraga. Lebih dikenal wartawan olahraga, Surya Pratomo. Wah, mudah-mudahan Pak Dubes ini bisa dengar pembicaraan saya dengan Bang Raja, ya bisa menonton acara ini di Nostal Bola Jebret Media TV, dan Pak Dubes kalau ada waktu ke Jakarta ya kita akan undang. Duduk di kursi Bang Raja ini dia. Wah, Pak Dubes bisa bercerita banyak. Iya kan tentang pengalaman dia, suka duka dia tentang menjadi jurnalis ya dan meliput olahraga. Jadi itu ya. Nah, ada cerita menarik lagi Pertama kali ke Amerika nih. Kita 94 ini. 94. Kita liput Piala Dunia. Coba cerita Iya, jadi 94 itu memang kebetulan Ropan saya dengan teman-teman membuat media baru namanya Gema Olahraga. Kita waktu itu 6 orang meliput. 6 orang. Ya. Jadi kan Piala Dunia itu di 6 kota. Ya. Jadi 1 fotografer, 5 orang wartawan
tulis. Ya. Saya kebetulan dengan Ponticorolus itu dapat jatahnya saya dapat di Los Angeles. Jadi Los Angeles itu memang ya luar biasa juga ya Piala Dunia. Artinya selama kita meliput ini betul-betul orang Amerika itu merasa aneh saya lihat nih dengan sepak bola ini. Ya. Yang pertama adalah di sana kan sepak bola itu tidak terkenal seperti di Eropa atau di Amerika Latin atau di Asia lah ya. Jadi sana itu lebih kenal dengan olahraga dia sendiri kan, atau basket lah gitu. Basket. Anehnya itu setelah waktu itu dibuka sama Bill Clinton di Rose Bowl ya. Di Rose Bowl. Di Pasadena. Pasadena. Dibuka sama Bill Clinton itu orang itu bukan pulang. Orang itu langsung bikin acara makan-makan, bakar-bakar daging dan lain sebagainya. Dia beli bola, anaknya sama dia main bola di lapangan. Itu hebatnya tuh orang Amerika dulu tuh. Gitu. Tetapi memang ada dulu kisah sedih juga kita Ropan di situ. Ya. Melihat Maradona, kasihan ya. Iya. Dia waktu itu diduga ada doping dan lain sebagainya. Kokain dijemput habis keluar lapangan. Lawan Nigeria itu lawan Nigeria kita. Selesai lawan Nigeria dia keluar. Iya. Jadi saya lihat di situ saya jujur aja melihat Maradona itu luar biasa ya, tetapi saya merasa tidak tahan melihat dia ketika dia harus keluar ya. Keluar betul. Tarik keluar. Iya, karena itu doping ya. Itu doping dia. Langsung berangkat dia balik ya. Balik ya. Jadi Piala Dunia 94 itu juga menurut saya buat wartawan Indonesia luar biasa juga banyaknya nih. Banyak kita ke sana. Banyak ke sana. Hampir 20 orang. Iya. Kalau begitu luar biasa tuh. meliput itu tadi Indonesia paling rame tuh. Luar Kalau bedanya dulu kan Bung Ropan memang ya buat teman-teman semua nih wartawan muda ya. Kalau dulu kan dia nunggu pagi dulu baca koran kan. Iya. Karena jarang waktu itu siaran langsung kan. Iya. Tapi sekarang kan orang sudah cepet ya. Dengan adanya handphone ini semuanya udah ada. Kira-kira gitu. Nah, yang paling sana sama tanya nih, yang paling berkesan ini. Kan semua bagus nih. Menurut Anda di mana? Liput di mana? Yang saya itu berkesan. yang paling berkesan itu sebenarnya di Piala Dunia 94. Oke. Saya waktu itu ditempatkan di Los Angeles. Kemudian ada juga satu grupnya juga saya kejar waktu di Palo Alto dekat San Francisco. Karena Brazil main di sana waktu itu. Jadi waktu itu Brazil, Kamerun juga ada di sana. Jadi pengalaman itu membutuhkan suatu energi yang harus kuat ya. Enaknya juga di sana itu meliputnya itu karena seluruh fasilitas itu dari press centernya itu kita dapat lengkap. Hebat luar biasa Amerika itu. Iya, dan bagaimana busnya itu tunggu kita terus ya. Wah, di tunggu hotel. kita terus 24 jam lah. 24 jam semuanya diberikan. Jadi wartawan itu betul-betul kelas 1 di Amerika dibikin. Pelayanannya luar biasa ya. Saya merasakan juga itu memang. Dianggap memang kelas 1 gitu. Kelas 1. ID card itu begitu penting. Oh, begitu penting. Sangat penting. Bahkan kalau ada begitu security ataupun petugas keamanan melihat kita, langsung dia duluan kita. Betul. Karena memang menurut mereka nggak mau ada cedera di negara itu. Iya. Dan jangan ada sampai cerita-cerita buruk di negara itu pelayanan terhadap media kira-kira gitu. Itu yang berkesan. Nah, yang tidak berkesan yang Anda alami itu di mana? Jadi, yang merasa duka buat Anda ini. Saya ini duka waktu itu meliput Olimpiade 2012. Karena kita tidak dapat medali emas. Inggris waktu itu. Di Inggris, di London. Saya sedih waktu itu di situ karena yang kita harapkan waktu itu dari medali emasnya itu ada dari bulu tangkis tidak. Ya. Jadi itu kekecewaan kita sebagai peliput itu kan kalau misalnya atlet kita misalnya Bung Ropan dapat kan, wah kita itu pasti ceritanya banyak. Kalau misalnya dia dapat medali emas ceritanya pasti banyak, kemudian bisa kita bercerita di belakang apa yang terjadi kira-kira gitu. Oh gitu ya. Jadi saya sangat agak sedih juga di situ karena keterbatasan akses juga terlalu ketat waktu itu di London itu. Di London itu ya. Waktu itu memang lagi musim-musimnya hiruk pikuk bom di mana-mana waktu itu kan. Ya. Jadi memang ketat sekali, membuat akses kita juga agak sedikit tersendat di sana. Oke ya. Jadi saya beralih ke ini. Anda tim favorit atau klub favorit yang Anda gemari atau suka di mana? Jadi gini Bung Ropan. Jadi pertama ini saya dulu suka Ruud Gullit. Ya. Oh ini pemain dong. Pemain. Ya. Tapi nanti akhirnya ke klub nih. Jadi saya suka Ruud Gullit. Jadi dia pindah waktu itu. Kebetulan dulu saya pernah meliput dulu Sampdoria. Waktu mengantar Kurniawan dulu ke Italia. Primavera. Primavera. Ya. Okay. Jadi Kurniawan waktu diterima di Sampdoria.
Saya waktu juga meliput Ruud Gullit di situ. Habis itu dia pindah pemain ke Chelsea. Setelah di Chelsea dia juga jadi manajer coach juga, pemain juga betul, juga. Betul, nah, saya akhirnya senang dengan Ruud Gullit dan Chelsea jadinya di situ senang. Sampai sekarang. Sampai Chelsea. sekarang. Oh, jadi kalau klub itu Chelsea dong. Chelsea. The Blues ya? The Blues. Oh, raja The Blues. The Blues. Chelsea. Kebetulan juga kan, alhamdulillah Ropan, saya udah 3 kali ke stadion itu kira-kira gitu. Stamford Bridge. Iya, di London. Luar biasa. Jadi pemain Gullit. Selain kalau sekarang di Chelsea siapa? Kalau di Chelsea itu saya sekarang di generasi ini Lukaku baru datang. baru datang. Datang kedua kali ke itu. Selain Chelsea ya, siapa klub kedua? Liverpool The Reds. Liverpool. Anda senang siapa kalau di Liverpool? Liverpool saya suka dengan Salah. Muhammad Salah. Iya. Mo Salah. Biasa. Ada Mo Salah di situ ya. Mantap. Salah itu. Betul. Sportif. Ya. Kemudian saya lihat dia juga sangat fair dengan cara bermain. Ya. Kemudian juga intelijensinya juga menurut saya hebat. Iya. Tentu pelatihnya juga sangat berperan, Jurgen Klopp. Iya. Dan tidak kasar mainnya. Tidak kasar. Luar biasa itu. Malah dia sering dikasarin orang. Orang. Karena memang kecepatan dia luar biasa. Bagus. Bermain dengan otak yang jalan luar biasa dia. Jadi kalau Chelsea dan The Reds, kalau tim nasional sekarang. Tim nasional negara tentu kita sebagai bangsa Indonesia pasti dong menyenangi tim nasional kita. Indonesia. Tapi kalau luar saya lebih senang tim Inggris. Tim Inggris kenapa ya? Saya ini penasaran. Setelah mereka juara 1966 nggak pernah juara lagi. Saya pengen melihat mereka juara. Kemarin di Piala Eropa itu saya berharap hampir. Iya. Tapi ternyata Mancini sudah mengetahui semua seluk-beluk Inggris itu. Akhirnya dikunci lah itu Inggris. Kalah. Aduh, tapi sekali. Tidak apa-apa karena menurut saya memang pantas kita juara ya. Karena mereka memang lagi bagus. Nah, pemain Inggris siapa aja yang lu senang? Inggris yang paling senang sekarang ini, kalau dulu saya suka Lampard bener. Frank Lampard. Itu juga salah satu legend di Chelsea. The Blues. Nah, sekarang siapa? Kalau sekarang ini Harry Kane. Dia bermain di klub yang saya pakai kaos ini. Iya, Hotspur. Harry Kane. Raja. Nah, kalau Indonesia aja. Tim pemain yang Anda paling senang. Zaman dulu. Kalau zaman dulu almarhum Ricky Yacob. Pelatihnya Berce Matula Pelwa. Wah, Pak Berce sama Ricky Yacob. Sebelum Ricky Yacob siapa? Di zaman-zaman dulu Sucipto, Roni Pati, almarhum semua. Saya suka Iswadi Idris. Iswadi Idris. Boncel. Biasa itu. Dan sikap tegasnya itu. Hampir membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 76. Mereka kalah penalti melawan Korea Utara. Betul, Bung Ropa. Tembakan Anjas Asmara tuh ke atas. Waduh, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Tapi mereka sudah menciptakan sejarah walaupun belum, hampir kan? Iya. Hampir. Betul. Dan sebelum kita mengakhiri, pesan-pesan Anda buat para generasi sekarang, milenial, generasi muda, untuk wartawan itu bagaimana pesan Anda buat sekarang? Ya kan? Jadi memang dunia wartawan itu sangat mengasihkan ya. Saya jujur aja, mungkin kalau tidak menjadi wartawan saya nggak tahu di dunia ini ya. Iya. Sampai misalnya melihat ke Argentina, saya udah pernah lihat juga Buenos Aires itu. Iya. Bagaimana? Gak mungkin kemana-mana aja kalau bukan wartawan. Iya, kalau bukan wartawan. Artinya free ya, karena dibayar kantor kita. Hotel semua baik. Kalau dari kantong nggak mungkin lah. Pulangnya dapat uang saku lagi, Ropan kan. 1 bulan penuh, naik kereta api, pesawat, hotel, check in, check out semua, luar biasa. Jadi pesan saya Bung Ropan kepada teman-teman muda ini, adik-adik muda ini, jadi kalau jadi wartawan itu benar-benarlah jadi wartawan. Ya, jangan hanya sekedar menjadi wartawan, tidak fokus. Tapi kalau memang betul-betul menjadi wartawan, terutama olahraga, harus kuasai. Ingat semua, olahraga ini jangan dari Bang Raja, harus kuasai. Karena menurut saya Bung Ropan, banyak teman-teman saya ini jadi pemret ini semuanya berasal dari wartawan olahraga. Ya. Karena di wartawan olahraga itu kan orang bisa menulis pictures, bisa banyak. Berita, opini, macam-macam. Kita dulu kan begitu. Jadi kemudian juga kita diberikan kebebasan buat kita menulis supaya kita menyampaikan betul-betul fakta yang ada di lapangan itu. Bagaimana mengungkapkannya. Kira-kira gitu, Bung Ropan. Itulah jangan dari senior kita, Bung Raja, terhadap para Anda semua,
untuk jadi wartawan yang bagus, wartawan olahraga. Dan sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang sangat mengasihkan dengan Bung Raja ini, saya ini diberikan pertanyaan oleh tim Jebret Media nih, Ja. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan ringan yang harus dijawab dengan cepat, ya. Memilih salah satu, ya, misalnya Ropan atau Rayana, Raja pilih mana gitu. Jadi mereka ini Abrar yang sudah siapkan semua ini. Silakan. Buat Raja ini pertanyaan cepat yang saya siap, Ja? Siap. Siap dong. langsung siap. Soalnya kan jebret. Jebret. Harus siap. Sama di kamera kalau nggak dijebret nggak siap namanya. Siap. Oke. Ya, Brasil tahun 1994 atau Brasil 2002? 94. Kenapa, Ya? Juara. Brasil 94 karena kita berdua dari sana. Ada menjadi meliput. saksi mata. Roberto Baggio kita nonton naik ke atas. Tembak. Romario masuk. Oh, gitu. Waduh, kita liput sama-sama bersebelahan kita. Wah. Betul. Jadi memang benar Raja pilih itu Brasil 1994 itu. Itu ada Bebeto, ya? Bebeto. Branco. Waduh. Macam-macam. Luar biasa tuh. Tapi Italia juga sebenarnya super juga. Tapi begitu selama ini Roberto Baggio nendang masuk kali itu memang bola itu bundar Ropa. Dan nggak gampang juga. Nggak gampang. Mental itu yang paling sampai si kuncir itu di belakang waktu itu kan Roberto Baggio. Kuncir. Sayang, nangis jadi lapangan Ropa. Bersujud dia. Itulah. Nangis. Ya bagaimana seorang bintang tapi ya begitulah. Oke, pertanyaan berikut, Mourinho Inter Milan atau Mourinho Chelsea? Mourinho Chelsea bukan Inter Milan, Raja pilih. Wah, kenapa kok bisa pilih Mourinho Chelsea? Di Chelsea saya lihat tantangannya besar. Di Chelsea tantangannya ada besar. MU, ada Liverpool. Benar. City belum dong belum apa-apa. Arsenal sekarang dulu. Ya. Tapi dia bisa membuat Chelsea itu seperti luar biasa. 3 kali membuat Chelsea juara. Juara. Iya, dan begitu datang duduk langsung juara. Langsung juara. Di 2005 langsung juara. Datang dari Porto. Iya, bawa abis Porto juara UCL langsung. Luar biasa tuh. Tapi timnya dia bagus, Lampard, bagus. Drogba, John Terry. Iya, Drogba kan. Bagus. Lengkap semuanya. Iya, ada Makalele di situ bagus. Lengkap. Oke, Ja. Olimpiade London ya atau Rio de Janeiro? Kenapa Rio 2016? Saya di situ senang sekali. Saya melihat di situ waktu itu tuh Butet sama siapa? Pasangannya Iya, Tantowi sama Butet itu. Iya. Alhamdulillah saya menyaksikan dapat medali emas. Ganda campuran. Ganda campuran itu satu-satunya medali emas. Buat saya luar biasa ini. Dan menyaksikan langsung meliput langsung melihat langsung Olimpiade. Luar biasa Raja. Jadi dia pilih Rio. Oke, pertanyaan berikut, Asian Games Incheon atau Guangzhou? Incheon namanya. Incheon. Gimana, Ja? Jadi waktu itu Incheon ini betul-betul menjadi suatu gambaran buat Indonesia karena habis dari Incheon Asian Games 2018 akan ada di Jakarta. Kesannya buat saya itu luar biasa. Banyak yang waktu itu yang datang dari Indonesia ke Incheon, dekat Seoul ya kan. Untuk melihat Asian Games ini karena bagaimana nanti supaya itu menjadi modal untuk supaya Asian Games 2018 di Jakarta itu sukses. Ternyata sukses. Oke. Mantap. Terakhir, Euro atau Piala Dunia? Saya tetap Piala Dunia. Piala Dunia memang. Euro karena dari segala penjuru Bung Ropan. Iya, betul. Ya, Afrika. Bukan berarti Euro itu tidak berkualitas hebat, tetapi kita kan datang juga misalnya dari Asia Bung Ropan, ada Jepang, ada Korea, bangga kita. Waktu di Amerika kan kita ada juga dari Asia timnya kan, Uni Emirat Arab. Iya. Jadi kesannya Piala Dunia. Piala Dunia ya. Bukan berarti meremehkan Euro, tidak. Tapi memang ke Piala Dunia kan semua ikut. Semua. Dan semua datang. Penyisihan mulainya itu subgrup langsung lolos. Kalau Euro memang cuma Euro doang. Iya kan? Makanya Piala Dunia Mini itu dinamakan. Kalau yang asli yang Piala Dunia ini. Itu dia. Oke, Ja, ini semua sudah dijawab dengan tuntas oleh Bung Raja. Terima kasih banyak, Ja. Sudah datang ke Jebret Studio ini. Ini Jebret Studio ini saya kenapa senang Bung Ropa? Nama ini mengingatkan saya zaman sama waktu moto-moto dulu. Kita dulu tuh meliput baik itu Piala Dunia, Eropa ya. Itu bayangkan kita sendiri Ropan harus bisa moto, harus bisa juga nulis.
Makanya Jepret itu Iya. menurut saya berkesan di hati saya. Siap. Begitu Bung Ropan memanggil saya, Oh, iya. tidak ada alasan tidak hadir di studio Jepret. Memang Dan luar studionya ini luar biasa. Luar biasa nih. Iya, jadi buat Pak CEO itu Raja bilang Iya, luar biasa. luar biasa. Nanti kalau sampai Iwan datang ke sini, Iwan Fals luar biasa. Luar biasa. Jadi Insya Allah Iya, kita insya doakan Allah, ya. Iya, kita doakan. Kalau namanya iya, usaha kita datang, sampaikan ya. ke dia. Iya, akan insya Allah. disampaikan oleh Raja buat Jebret dimanapun Anda berada. Nah itu nantinya tamu-tamu terhormat akan dicoba oleh. Sekarang dimulai dari Bang Raja, nanti Raja akan coba. Siapa tahu bisa datang ke studio di Jebret Media TV ini. Oke ya, sekali lagi terima kasih banyak. Anda masih ada urusan habis ini, masih ada acara teman juga. Iya. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Thank ya. you. Salam buat keluarga ya. Salam juga buat bos-bos Iya, Jepret. Jebret, iya. Nanti Iya. saya salam ke CEO Jebret, Iya Valentino. dong, Valentino Ini kan Simanjuntak, ya. apalagi buat olahraga kan luar biasa. Iya. Thank Betul, you. hati-hati di jalan ya. Ya, thank you. Ya, itulah pembicaraan kita dengan Raja di acara Nostal Bola, ya. Dan nantinya kita akan bertemu pada episode berikut di acara yang sama atau acara Nostal Bola. Oke? Oke. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam.